Halo Sobat ATR BPN, perkenalkan saya Ripka Yeniwati, calon pengelola pertanahan pada Satuan Kerja Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, yang merupakan peserta Latsar CPNS golongan kedua, Angkatan 10, Kementerian ATR BPN tahun 2021. Pada agenda ketiga kali ini, saya akan membahas tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan wall of governance. Yang pertama adalah manajemen ASN. Apa yang dimaksud dengan manajemen ASN? Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pegawai ASN terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN. Yang pertama adalah kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kedua, peran ASN merupakan perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, hak dan kewajiban. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan PPPK berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Perbedaannya hanyalah di jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kewajiban pegawai ASN yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi kode etik ASN. Yang pertama, sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Yang ketiga, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi,
dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Konsep sistem merit dalam organisasi yaitu mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik, sedangkan untuk ASN-nya menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seseorang pegawai. Manajemen PNS terdiri dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, kemudian pengadaan, pangkat dan jabatan, kemudian pengembangan karir, lalu pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Yang kedua adalah pelayanan publik. Apakah yang dimaksud dengan pelayanan publik? Mari kita simak pembahasannya. Pelayanan publik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun prinsip-prinsip pelayanan publik yaitu kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, serta kenyamanan. Berikut karakteristik aparatur profesional, yaitu melaksanakan tugas dengan terampil, kreatif, dan inovatif, mempunyai komitmen yang kuat terhadap tugas dan program, komitmen terhadap pelayanan publik, bekerja berdasarkan sifat dan etika profesional, memiliki daya tanggap dan akuntabilitas, memiliki derajat otonomi yang penuh rasa tanggung jawab dalam membuat keputusan, dan memaksimalkan efisiensi dan kreativitas. Selanjutnya, pengertian etika dan etiket. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya mores yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Sedangkan etiket adalah berasal dari bahasa Prancis etiquette yang berarti aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Perbedaan etika dan etiket. Etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia, sedangkan etika tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan. Etiket hanya berlaku pada pergaulan. Bila tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku. Sedangkan etika selalu berlaku meskipun tidak ada saksi mata. Etiket bersifat relatif, artinya yang dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Sedangkan etika jauh lebih bersifat absolut. Prinsip-prinsipnya tidak dapat ditawar lagi. Etiket hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja, sedangkan etika menyangkut manusia dari segi dalam. Yang ketiga adalah Wall of Government. Wall of Government pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Pentingnya Wall of Government dari faktor eksternal merupakan dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, perkembangan teknologi informasi, situasi,
dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks. Sedangkan dalam faktor internal, fenomena ketimpangan kapasitas sektoral. Praktek wall of government dalam pelayanan publik yaitu pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Yang kedua, pelayanan jasa, pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, tenaga kerjaan, perhubungan, dan lainnya. Yang ketiga, pelayanan barang. Pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Yang keempat adalah pelayanan regulatif. Pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Manfaat yang dicapai dengan adanya wall of government yaitu meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, lingkungan kerja, meningkatkan daya saing, dan koherensi kebijakan. Cukup sekian pembahasan saya tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan wall of government. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.